Haleluya, anak-anak sekolah minggu. Apa kabarnya anakku? Pasti luar biasa karena Tuhan Yesus itu baik. Semuanya sehat kan aku? Semuanya kita sehat sehingga kita bisa mengikuti ibadah online pada hari ini. Semua anak-anak ibu siapkan hatinya, duduk yang manis, jangan berjalan-jalan, jangan tidur-tiduran, jangan sambil makan-makan ketika kita sedang beribadah. Karena kita beribadah adalah menghadap kepada Tuhan. Jadi kalau kita menghadap ibu guru kita pun dengan sopan, apalagi dengan Tuhan yang sudah memberikan kehidupan kepada kita. Jadi mari kita hidup yang sopan, semuanya duduk yang rapi, semuanya siapkan Alkitabnya, siapkan catatannya, siapkan pulpennya, dan juga siapkan persembahan karena kita akan beribadah. Haleluya anak-anak ibu, haleluya. Jadi sebelumnya semuanya bangkit berdiri, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik dalam surga, kami bersyukur buat semua kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Siang hari ini kami bersyukur Tuhan, kalau kami Tuhan Yesus boleh lagi Tuhan mengikuti ibadah online sekolah minggu di tempat kami masing-masing Tuhan. Berkatilah ibadah online kami ini Bapa. Berkatilah listrik tidak padam Tuhan. Bahkan tidak ada Tuhan gangguan Tuhan ketika ibadah kami ini berlangsung. Berkati yang memainkan musik Tuhan, yang membawakan pujian penyembahan, yang membawakan firman Tuhan. Semuanya Tuhan tolong, Tuhan kendalikan. Engkau Tuhan yang berdaulat sepenuhnya dalam pelayanan kami. Berkati kami semua Tuhan, sekalipun kami menjalankan pelayanan ini, tetapi kami percaya ada perlindungan darah Yesus Tuhan yang tetap beserta dengan kami, sehingga tidak ada virus yang bisa menjamah kami. Bahkan anak-anak kami yang menyaksikannya semuanya, yang ikut ibadah Tuhan, mereka juga tolong Tuhan. Semuanya Tuhan lindungi, semuanya Tuhan tutup bungkus dengan darah Yesus. Telinga hati mereka tertuju kepada firman-Mu, telinga hati mereka tertuju kepada pujian penyembahan mereka dan doa-doa kami Tuhan. Terima kasih Bapak baik. Berkatilah semua anak-anak kami yang ada di desa, di kota, dimanapun sedang dalam perjalanan, apapun yang sedang di rumah sakit ataupun yang sedang terbaring di rumah. Tuhan, semuanya Tuhan campur tangan atas hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, kami akan mulai ibadah kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami akan mulai ibadah kami ini. Haleluya Tuhan, haleluya. Amin. Haleluya teman-teman, mari kita puji Tuhan dengan gendang, dengan kecapi, dengan tari-tarian. Haleluya. Karena kasih-Mu padaku, Kau terus dosa.
goyang memere. Sekolah minggu suka memuji Tuhan, kami di sini suka memuji Tuhan. Di sekolah minggu suka memuji Tuhan, kami di
kita bisa masih ketemu pada hari Minggu ini untuk kita boleh beribadah online pada hari ini. Selamat siang anak-anak ibu semuanya. Mari semua siapkan hatinya, siapkan pikirannya, siapkan Alkitabnya dan buku catatannya buat anak-anak ibu yang sudah bisa membaca dan juga bisa menulis, agar semuanya berhadapan dengan laptop ataupun dengan kamera daripada handphone masing-masing. Anakku, duduk yang manis, duduk yang tenang. Kita akan masuk di dalam pendengaran firman Tuhan. Mari semuanya anakku, kita berdoa dulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik dalam surga, kami bersyukur buat semua kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Hingga pada siang hari ini Tuhan, kami masih bisa juga Tuhan Yesus untuk mengikuti ibadah online di tempat kami masing-masing Tuhan. Dimanapun kami berada, baik kami yang ada di desa, di kota, semuanya Tuhan tolong, baik yang ada di perjalanan, baik yang ada di rumah, semuanya Tuhan pakai dengan baiklah Tuhan. Segala Tuhan Yesus multimedia yang kami pakai Tuhan, Roh Kudus tolong semuanya jamah dengan kuasa-Mu. Berkatilah semua anak-anak-Mu yang mendengarkan firman-Mu pada saat ini. Berikan hikmat bijaksana pengertian yang daripada-Mu Tuhan. Ajari mereka Tuhan, berikan ketenangan yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba-Mu menyerahkan mereka ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tidak ada satupun dari anak-anak sekolah minggu yang terpapar virus COVID-19 Tuhan. Sekalipun pada saat ini sedang bergejolak Tuhan, tetapi kami percaya ada perlindungan darah Yesus yang tetap melingkupi kami, melingkupi anak-anak kami, yang melingkupi keluarga dan orang tua mereka Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba-Mu menyerahkan mereka semua ke dalam tangan-Mu. Baik guru-guru sekolah minggu semuanya tutup bungkus dengan darah-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akan dengarkan firman-Mu dan kami usir Kau segala penyakit kematian, pembunuh Kau, segala iblis yang membuat kami tidak berani, ketakutan terus dibuat oleh iblis setan pandemi ini. Kami patahkan kuasa-Mu. Engkau tidak berkuasa setan pada saat ini, di dalam nama Yesus. Tidak ada tempat-Mu bagi kami dan anak-anak sekolah minggu kami. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Sebentar kami akan dengarkan firman-Mu Tuhan. Berkatilah firman-Mu Tuhan, menjadi kekuatan bagi anak-anak kami semuanya, menjadi suluh dan terang bagi mereka Bapa. Ajari mereka, pakai telinga hati pikiran mereka untuk mendengarkan firman-Mu. Juga hamba-Mu yang menaburkannya Tuhan, biarlah hanya Engkau yang berkata-kata melalui mulut bibir hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dalam nama Yesus kami akan dengarkan firman-Mu hari ini Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya. Anak-anak ibu semuanya tetap dalam keadaan berbahagia ya kan aku? Karena kita hingga pada saat ini kita masih diberikan oleh Tuhan kekuatan, kesehatan. Kita masih hidup, kita masih bernapas. Karena Tuhan tetap bersama dengan kita, karena Tuhan tetap melindungi kita. Tetapi di dalam keadaan kita yang masih dalam ketakutan oleh wabah virus yang sedang berkecamuk pada saat ini, kita tetap bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Karena kita tahu kemana kita akan pergi nantinya kalau kita tidak berserah kepada Tuhan. Jadi anak-anak ibu, mari pada saat ini kita mendengarkan firman Tuhan, kita mendengarkan Tuhan berbicara kepada kita melalui mulut bibir hamba daripada hambanya Tuhan masing-masing nakku. Mari pada saat ini siapkan hatinya, kita dengarkan firman Tuhan pada saat ini. Kita buka Alkitab kita ya nakku. Kita buka Alkitab kita bagaimana supaya kita tetap kuat di dalam pandemi ini. Apa yang kita siapkan, hati kita, pikiran kita, supaya kita tetap dengan keadaan imun yang kuat. Ya kan aku? Mari kita buka firman Tuhan di dalam Amsal 17 ayat 22. Amsal 17 ayat 22. Firman Tuhan berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Sekali lagi anakku, Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah
mengeringkan tulang. Ngeri anakku, semangat kita kalau patah katanya tulang kita ini bisa patah katanya. Kalau semangat kita patah, maka tulang kita ini akan kering. Kalau tulang kita ini akan kering, maka tidak bisa lagi otot-otot kita ini dibalut oleh tulang ini. Kan tidak bisa lagi otot membalutnya karena sudah kering. Tidak ada lagi yang menjadi perekatnya, karena tidak ada semangat kehidupan lagi dalam hidupnya. Iya kan aku? Jadi anak-anak sekolah minggu pada saat ini, kenapa ibu mengatakan supaya kita mempunyai hati yang gembira? Saat ini kita sedang dalam keadaan pandemi, ya kan aku? Semua kita sedang dalam yang kita lihat di mana-mana, baik di televisi, baik teman kita kadang mendengar, baik itu cerita di Facebook, baik di samping kita dengar ke rumah sakit, yang ada adalah tentang COVID virus 19, ya kan aku? Jadi apa yang kita buat supaya kita tetap teguh di dalamnya adalah dengan hati yang gembira. Hati yang gembira membuat kita menjadi kuat, adalah obat yang manjur. Kapan waktu kita gembira? Kapan hati kita ini bisa gembira? Apakah ketika kita menerima nilai kita yang baik? Apakah ketika ibu kita memberikan baju yang baru? Ataukah bapak kita membelikan HP yang baru? Ataukah ketika kita mendapatkan satu penghargaan dari sesuatu yang sudah kita lakukan? Itu benar semua anakku. Kalau kita mendapatkan yang baik, maka kita akan bergembira. Kalau kita mendapatkan yang sukacita, maka hati kita ini akan bergembira. Ketika hati kita ini bergembira, maka muka kita akan berseri-seri. Hati kita bergembira, muka kita berseri-seri. Tetapi ketika katanya semangat kita itu tidak ada lagi, semangat kita itu katanya sudah rapuh, maka seperti itulah juga kehidupan kita. Apa itu nakku? Pekerjaan kita yang ringan tadi, yang tadinya disuruh oleh orang tua kita untuk kita kerjakan, kita rasa menjadi berat. Karena apa? Karena tidak ada semangat. Karena apa? Karena kita tidak mau menerimanya dengan hati yang penuh dengan sukacita. Akhirnya segala beban yang ada pada kita, segala beban yang ada, yang misalnya tugas yang diberikan oleh guru-guru kita dari sekolah secara daring ini, itu semuanya membuat kita ini menjadi terbeban. Akhirnya muka kita menjadi muram. Akhirnya apa nakku? Akhirnya kita mengucapkan, kenapa banyak kali PR-ku? Kenapa ini itu? Kenapa sana sini susah kali dipelajari? Kenapa aku lagi disuruh? Kenapa ini lagi? Itu yang kita ucapkan. Iya kan aku? Itu yang kita ucapkan. Padahal guru-guru kita, orang tua kita memberikan tugas kepada kita tidaklah seperti yang kamu pikirkan. Mereka itu mengetahui bahwa kamu mampu untuk melakukannya. Bukan kamu tidak mampu, tetapi kamu tidak bersukacita menerima apa yang sudah diberikan kepada kamu. Kamu tidak tahu bahwa itu adalah untuk membangun hidupmu. Kamu tidak tahu bahwa itu adalah untuk membina hidupmu. Anak-anak ibu, di zaman pandemi pada saat ini, kita perlu dengan hati yang gembira. Tertawa, tersenyum adalah salah satu untuk meningkatkan imun kita. Karena apa? Ketika kita bergembira, maka semua saraf-saraf kita, maka semua organ-organ dalam tubuh kita ini semuanya berproses dengan baik. Tetapi kalau kita dalam keadaan tidak bersukacita, ketika kita selalu merasakan bahwa yang datang kepada kita itu adalah suatu beban yang sangat berat, maka itu akan membuat hati kita jengkel, jantung kita berdebar detuk duk gitu dianya. Karena apa? Karena kita merasa jengkel, karena kita merasa tidak senang oleh karena semua yang dihadapkan kepada kita. Akhirnya apa? Akhirnya kita bisa menjadi sakit, kita lemah, akhirnya sakit, dan kita tidak lagi mempunyai hati yang gembira.
Apakah anak-anak ibu yang ada di saat ini mendengarkan firman Tuhan di ibadah online ini, ketika dia sakit, apakah dia bisa merasakan misalnya tertawa, bermain? Apakah anak-anak ibu ketika sakit, misalnya sakit apa ya kita buat ya, sakit demam ya, ketika sakit demam, apakah kita bisa tertawa-tawa, gitu kita bilang? Ketika kita sakit, misalnya kita sakit mencret gitu kan, lalu kita tertawa-tawa, sementara perut kita ini dalam keadaan mules, lalu kita bisa tertawa-tawa? Pasti tidak. Muka kita akan cemberut, muka kita akan meringis kesakitan oleh karena sakit yang ada pada tubuh kita. Jadi kalau kita dalam keadaan bersuka cita katanya, kalau kita dalam keadaan bergembira katanya, maka katanya semua yang ada itu, misalnya pekerjaan sekolah yang banyak, PR dari sekolah yang rumit, itu bisa membuat kita jadi suntuk ya kan aku. Karena apa? Ini belajar daring, ini belajar dari jaringan, sementara tidak ada yang mengajari. Lalu kita belajar sendiri dan kita minta petunjuk dari Mbah Google, iya kan aku? Lalu kita tidak dapat untuk memecahkannya. Datang guru matematika, dia suruh kita untuk memecahkan soal yang tidak ada kita jumpai nanti di Google. Akhirnya kita bersungut-sungut. Lalu bagaimana? Imun kita bisa menjadi turun. Ketika imun kita turun, imun antibodi kita menjadi turun, maka si virus COVID-19 bisa masuk ke dalam tubuh kita. Jadi ketika kita lemah, virus itu bisa masuk ke dalam tubuh kita. Jadi jangan kita mau lemah. Mari semua anak-anak ibu, mari punya hati yang gembira, mari tertib dengan segala yang sudah diajarkan, pakai protokol kesehatan, makan makanan yang bergizi, mau makan buah-buahan, jangan sering ke tempat keramai-ramaian, tetapi seringlah mencuci tangan dan rajinlah selalu memakai masker. Kemanapun anak-anak ibu pergi, pakailah maskernya. Kalau ibu sekarang tidak pakai masker, karena sekarang di sekitar ibu ini gak ada orang, jauh di sana ada guru sekolah minggu, jauh di sana ada Abang Mario yang sedang main musik, jauh. Makanya ibu bisa tidak pakai masker. Jadi kalau anak-anak ibu semuanya, mari semua pakai maskernya. Mari semua cuci tangannya. Kalau tadi keluar, mari setelah sampai di rumah cuci tangannya dengan air sabun, lalu cuci dengan bersih. Kalau mau makan, jangan lupa cuci tangan dahulu. Karena apa? Virus itu akan pergi kalau kita dalam keadaan bersih. Jadi jangan kita hanya berdoa, Tuhan jauhkan aku dari virus corona ini Tuhan, aku tidak mati karena virus corona Tuhan, tapi tidak mau cuci tangan, tapi tidak mau pakai masker. Lalu itu kan membuat celah daripada setan, celah daripada virus masuk ke dalam tubuh kita. Untuk itu mari kita memakai akal pikiran kita untuk kita bisa hidup sehat, untuk kita tetap bergantung kepada Tuhan dan mengikuti protokol kesehatan yang ada. Jadi anak-anak ibu sudah beberapa minggu ini mengajak firman Tuhan adalah tentang pandemi ini, untuk kita mawas diri, untuk kita menjaga hidup kita, supaya apa? Supaya kita tetap hidup, supaya kita bisa terlepas daripada si virus corona tadi. Karena pada saat ini virus coronanya sedang mengamuk-ngamuknya ya kan aku. Kita dengar di sana ada kena, lalu beberapa hari kemudian kita dengar dia sudah mati, lalu kita dengar lagi di sana demikian, kita dengar lagi di sana, kita dengar lagi di sana demikian, membuat kita takut. Tetapi anak-anak ibu, mari semuanya serahkan kepada Tuhan. Tetapi ingat, bagian kita ada, bagian Tuhan juga ada. Anak ibu
harus mau melakukan yang menjadi bagianmu, agar Tuhan mengurapi, agar Tuhan menolongmu ketika engkau melakukan apa yang menjadi bagianmu. Kalau tidak cuci tangan, bagaimana Tuhan mau menolong kita kalau kita akan terkena dengan kotoran yang ada? Itu pasti kan aku. Tetapi kita mengikuti protokol itu sehingga si virus pun bisa lepas daripada tubuh kita. Lalu kita memakai masker, lalu itu pun tidak akan bisa masuk ke dalam hidung kita, ke dalam mulut kita, sehingga kita tetap dalam keadaan sehat. Orang yang bagaimana yang bisa mengerti hal itu adalah orang-orang yang dalam keadaan hatinya penuh dengan sukacita dan kegembiraan. Jadi buat anak-anak ibu, mari semuanya bersukacita, mari semuanya bergembira, mari semuanya menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Karena apa? Karena hanya bergantung kepadanya lah kita bisa bertahan di zaman-zaman saat ini. Haleluya anak-anak ibu. Jadi ketika saat ini juga mendengarkan firman Tuhan, sedang mengikuti ibadah online, mari jaga jaraknya ya anakku. Kalau ada bersama dengan teman-temannya, mari jaga jarak dengan baik. Mari semuanya atur dengan protokol kesehatan yang ada, sehingga kita terbebas dari virus COVID-19. Bagaimana pula katanya anakku? Kalau kita katanya mempunyai hati yang gembira, maka hati yang gembira ini bisa membuat muka kita ini berseri-seri, dan kepedihan hati kita itu bisa dipatahkan sehingga kita menjadi kuat, kita sehat, kita menang melalui virus yang sedang berkecamuk pada saat ini. Jadi buat anak-anak ibu ingat, di dalam Amsal 17 ini ayat 22, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Jadi jangan patah semangat ya anakku. Apapun yang sedang terjadi pada saat ini, mari bergantung kepada Allah dengan sungguh-sungguh, dengan setulus hati kita meminta kepada Tuhan pertolongannya. Dengan sungguh-sungguh kita bergantung dan bersandar kepadanya, dan kita melakukan apa yang menjadi bagian kita supaya kita tetap sehat, supaya kita tetap menang, kita bisa melalui virus ini dengan kemenangan yang daripada Tuhan. Semua anak-anak ibu diberkati, semua anak-anak ibu mengerti bagaimana kita supaya menang, karena hati yang gembira itu adalah obat yang manjur, yang membuat kita, imun kita menjadi kuat. Jadi mari bergembira, jangan dalam keadaan ketakutan terus, tetapi ingat ada Tuhan yang menolong kita. Lakukan protokol kesehatan dengan baik, rajin memakai masker, sering mencuci tangan, dan juga jangan pergi ke tempat-tempat keramaian. Haleluya anak-anak ibu, ingat itu ya anakku. Anak-anak ibu ingat, karena ibu tidak bisa dekat langsung berkata-kata kepada kamu. Pada saat ini ibu menyampaikan pesan ini agar mari berjaga-jaga. Ingat agar Tuhan menolong kita, Tuhan tetap melindungi kita dengan semua yang sudah kita lakukan, maka Tuhan juga akan bekerja untuk menolong kita. Haleluya anak-anak ibu. Itu aja firman Tuhan pada siang hari ini. Mari semua anak-anak ibu boleh mengerti akan firman ini, dan satu hal ibu mau supaya anak-anak ibu menghafal ayat Matius 17 ayat 22 ini, yaitu hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Dihafal ya anakku. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Ya anakku, sebelum kita berdoa, mari kita sembah Tuhan, kita puji Dia, kita angkat hati kita kepada Dia. Kita percaya ada kuasanya di tempat ini. Ketika kita memuji menyembahnya, ada hadiratnya turun di atas kita. Apa yang kita rindukan, apa yang kita inginkan, Tuhan akan memberikannya kepada kita. Haleluya, haleluya. Engkau ajaib bagiku, tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan engkau ajaib
perlindungan-Mu. Engkau Tuhan yang baik, Engkau Tuhan yang ajaib, Engkau Tuhan yang agung. Kekuatan-Mu yang memberikan kemenangan bagi kami. Keselamatan kami ada pada-Mu Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami bersyukur bagi-Mu, kami menyembah-Mu, kami memuji-Mu Tuhan. Terima kasih Yesusku, ajaiblah kuasa-Mu, ajaiblah nama-Mu, luar biasa kasih-Mu. Terima kasih Bapa, haleluya. Kami percaya dengan mujizat-Mu Tuhan, yang sanggup untuk menolong kami, yang sanggup untuk membebaskan kami dari semua Tuhan virus yang sedang berkecamuk pada saat ini. Engkau Tuhan yang ajaib, Engkau Tuhan yang mulia. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus, haleluya. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada bagiku, mujizat masih ada bagiku, mujizat masih ada bagiku. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh kami percaya dan teramat percaya bahwa mujizat itu masih ada. Engkau sanggup melakukan mujizat itu bagi kami. Sepanjang kami tetap berseru dan bergantung kepadamu, Engkau akan meluputkan kami. Bahkan Engkau akan menatang kami di atas tangan-Mu. Dan satu batu pun tidak Kau izinkan untuk itu bisa menimpa kaki kami. Itu firman-Mu Tuhan. Dijadikanlah bagiku, dijadikan bagi anak-anak kami Tuhan. Semua anak-anak sekolah minggu Tuhan, biarlah semua Tuhan Engkau tatang di atas tangan-Mu, sehingga tidak ada anak-anak kami Tuhan yang mengalami penderitaan Tuhan masuk ke dalam zona virus ini Bapa. Semuanya mereka sehat dalam perlindungan-Mu, semuanya mereka Kau bungkus tutup dengan darah-Mu. Tidak ada yang kami dengar mereka Bapa yang masuk dalam rumah sakit Tuhan, yang memakai ventilator itu tidak akan ada Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya kuasa-Mu, kami percaya kepada kedaulatan-Mu Tuhan, yang mampu untuk menolong anak-anak kami semuanya. Berkatilah semua anak-anak kami Tuhan yang sedang mengikuti ibadah ini Bapa. Lindungi mereka Bapa dimanapun berada. Tutup bungkus mereka dengan darah-Mu yang berkuasa. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan hidup mereka ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mendengarkan firman-Mu. Bagaimana kami supaya kami tetap dalam perlindungan-Mu Tuhan. Ingatkan kami Roh Kudus, ingatkan anak-anak kami, agar semuanya mereka Bapa tetap di dalam kasih yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa, dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya, amin. Haleluya. Anak-anak Ibu, mungkin ada yang sedang sakit atau yang baru pertama kali ikut mengikuti ibadah kita pada siang hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Apapun penyakitmu, apapun itu yang menjadi bebanmu pada saat ini,
apakah keadaan orang tuamu, apakah perekonomian keluargamu, mari semuanya kita bawa kepada Tuhan. Karena bagian kita adalah meminta kepadanya dan melakukan apa yang bisa kita lakukan. Mari anak-anak ibu yang sakit, mari taruh nanti tangannya di tempat daerah mana yang sakit. Percayalah firman Tuhan berkata, ketika kita percaya kepadanya dan sudah diselamatkan, maka kita juga akan diberikan kuasa untuk menyembuhkan orang-orang sakit. Tangan kita ini dipakai bisa untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit. Jadi walaupun kita berbatas hanya sebagai online saja anakku, tetapi percaya ada kuasa Yesus yang sanggup untuk menolongmu, yang sanggup untuk menolong siapapun. Karena tadi lagu pujian kita berkata, mujizat itu masih ada. Jadi mari kita bersatu di dalam doa buat anak-anak ibu yang baru pertama kali juga yang mengikuti mendampingi anak-anak kami beribadah. Mari semuanya ikut-ikut kami berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada saat ini kami datang kepadamu Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Bagaimana kami supaya kami mempunyai hati yang gembira. Karena hati yang gembira membawa kami kepada sukacita yang luar biasa, membawa kami kepada kedamaian, membawa kami kepada wajah yang berseri-seri, membawa kami kepada mujizat-mujizat. Terima kasih Tuhan buat janji-Mu yang begitu indah. Pada saat ini Tuhan, masuklah dalam hati kami, menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami, agar kami Tuhan bisa mengikut Engkau tiap-tiap hari. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Kami mau bertobat Tuhan, mengikut Engkau dengan sungguh-sungguh mulai daripada saat ini. Terima kasih Bapa yang baik, tuliskanlah nama kami dalam kitab kehidupan-Mu Tuhan, di sorga yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, hamba-Mu menyerahkan anak-anak kami ini ke dalam tangan-Mu. Haleluya Tuhan, haleluya. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga berdoa Bapak buat anak-anak kami atau daripada orang tua yang mendampingi anak-anak kami yang sedang beribadah pada saat ini. Mari Tuhan turunkan kuasa yang dari sorga. Mari Tuhan nyatakan mujizat-Mu bagi mereka yang sedang sakit. Kalaupun ada yang terbaring pada saat ini di rumah sakit, yang terbaring pada saat ini di rumah dengan keadaan yang sangat lemah, mari Tuhan turunkan kuasa yang dari sorga. Sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Apapun penyakit mereka Tuhan, baik yang ada di paru, di ginjal, di kulit, di perut, bahkan yang ada di alat pernapasan mereka, baik pun tubuhnya yang demam Tuhan, mari Tuhan tolong mereka semuanya Bapa. Jamah sekujur tubuh mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Dengan bilur-bilur-Mu yang berkuasa, mereka sudah disembuhkan. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba-Mu menyerahkan anak-anak ini ke dalam tangan-Mu. Bahkan orang tua mereka semuanya Kau tolong. Kalaupun mereka sedang bermasalah dalam perekonomian, kalaupun mereka sedang bermasalah dalam sosial Bapa, Roh Kudus tolong mereka semua. Semuanya Tuhan pulihkan. Mujizat itu masih ada. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan hidup mereka. Kami serahkan hidup anak-anak kami dan juga hidup daripada orang tua mereka ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya anak-anak ibu, kalau tadi kita sudah diberkati oleh firman Tuhan, saat ini kita memberi sebagian daripada yang Tuhan berikan. Sekalipun pada saat ini adalah zaman-zaman kesusahan, tetapi mari kita belajar memberi anakku. Seberapa yang ada padamu, mari berikan kepada Tuhan, agar Tuhan juga mengembalikannya di masa-masa sukar ini, agar orang tua kita juga diberkati. Siapkan persembahannya boleh diberikan kepada orang tua untuk dimasukkan ke dalam kantong-kantong persembahan, dimasukkan ke dalam amplop, ataupun itu diberikan kepada ibu guru-guru sekolah minggu semuanya. Haleluya anak-anak ibu, mari kita angkat pujian kita sambil kita membawa persembahan. Haleluya, hati yang Berarti
Semuanya bangkit berdiri, kita akan menutup ibadah ini dan kita akan bersatu di dalam doa. Jangan lupa minggu depan juga beribadah, pakai protokol kesehatan dalam 1 minggu ini terus. Jangan lupa untuk mencuci tangan dan juga memakai masker. Anak-anak ibu, mari semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik dalam surga, kami bersyukur buat semua kebaikan-Mu Tuhan. Kami sudah mengakhiri ibadah kami ini Bapa. Terima kasih buat penyertaan-Mu dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah kami Tuhan. Semuanya karena pertolongan Tuhan semata sehingga kami bisa Tuhan menyaksikan semua ibadah kami ini dengan baik Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan buat anak-anak kami yang sudah ikut Tuhan Yesus di dalam ibadah ini. Berkatilah mereka. Berkatilah orang tua mereka Bapa. Bahkan Tuhan Kau berkati usaha pekerjaan mereka, orang tua mereka. Kau berkati juga kesehatan orang tua mereka. Kau berkati usaha kesehatan daripada anak-anak kami juga. Semuanya Kau tolong. Baik studi mereka Tuhan, semuanya Kau tolong, Kau jamah. Segala kebutuhan anak-anak kami Tuhan cukupkan di dalam nama Yesus. Berkati juga Tuhan Yesus anak-anak-Mu yang ambil bagian di dalam Tuhan Yesus menyajikan ibadah ini Bapa. Berkati kami semua yang melayani, baik itu Tuhan yang membawakan firman-Mu, yang membawakan Tuhan musik, yang membawakan pujian penyembahan, bahkan yang membawakan multimedia, semuanya Tuhan yang campur tangan. Tolong semuanya jamah dengan kuasa-Mu, urapi dengan kasih-Mu, bentengi dengan darah-Mu. Kemanapun anak-anak-Mu pergi Tuhan, semuanya kami dalam perlindungan darah Yesus. Tidak ada kami yang terkena virus COVID-19. Kami semuanya sehat dalam perlindungan darah Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Berkatilah kami terus Tuhan. Tetap kami dalam perlindungan-Mu ketika kami melayani Bapa, ketika kami menyampaikan kebenaran-Mu Tuhan. Tolong kami. Ingatlah kami Tuhan, ingatlah kami anak-anak-Mu yang senantiasa Tuhan menyerahkan hidup kami hanya kepada-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Berkatilah Tuhan Yesus usaha pekerjaan daripada guru-guru sekolah minggu ini. Semuanya Kau tolong, Kau jamah, baik itu kesehatan mereka, baik itu perkuliahan mereka, baik anak-anak mereka, suami keluarga mereka, semuanya Tuhan tolong. Anak-anak kami yang melayani juga Tuhan, yang ikut ambil bagian studi mereka, Kau tolong, Kau jamah, berikan kepada mereka nilai yang terbaik Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan ibadah ini. Kami menyerahkan ibadah kami yang sudah selesai ke dalam tangan pengasihan-Mu. Untuk minggu depan Tuhan kami bisa lagi Tuhan menyajikannya. Kami tetap sehat, kami tetap diberkati dalam perlindungan darah Yesus. Berikan hikmat bijaksana yang daripada-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Segala kuasa kegelapan, roh jahat, setan iblis, Kau penipu, roh pembunuh kematian, Kau pencabut nyawa, Kau pencuri sukacita, Kau tidak bisa menjamah kehidupan kami, Kau tidak bisa jamah kehidupan anak-anak kami. Dan virus COVID-19 Kau tidak bisa mengenai kepada kami, kepada anak-anak kami di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami akan tutup ibadah ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga sudah memberi sebagian yang Tuhan sudah titipkan kepada orang tua kami. Berkatilah usaha pekerjaan mereka, apapun yang mereka kerjakan berhasil, beruntunglah Bapa di masa-masa yang sukar ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, di dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya Tuhan, haleluya. Amin.